waktu masuk isi, apa nggak ada pertentangan dari orang tua karena backgroundnya nggak ada yang seni? Kan dari Jogja cukup jauh ya. Ada istilah seperti ini, ratu cedak watu. Nah, itu bawor. Desain mode batik karena Jogja juga kuat batiknya ya, harus ada menurut saya. Karena itu akan menjadi penciri kuat di antara kampus-kampus yang lain. Jadi dunia internasional pun sudah sangat melirik batik sebagai bagian dari fashion mereka. Daerah di Indonesia itu punya ragam sendiri, daerah sendiri-sendiri loh ragamnya. Ya, sendiri-sendiri. Mbak, di Aceh sampai Papua itu beda-beda loh. Gitu. Ah, itu kayak Indonesia tuh. Betul. Yang tidak mungkin hilang itu harus dilestarikan, benar itu. Selamat datang di Bincang Kelola Seni. Kelola Seni, Kelola Negeri. Wah, Firsa sudah bisa opening ya. Wow, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, Fir. Beliau ini adalah orang paling terkenal se-Indonesia. Wow. Karena dari sejak anak-anak itu nama beliau sudah disebut. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Jadi tidak lain dan tidak bukan siapa, Firsa? Bapak Budi Hartono. Lahirnya di Goldwater atau Banyumas, lebih tepatnya di Puerto Rico atau Purwokerto. Oh, Rika saking Purwokerto lah. Ya. Wih, nyong lah seneng nih Purwokerto lah priwe ya. Ngomong, Bisa ngomong lah. pakai Ngampang sidik-sidik orang apa orang kepenak ya. pedak ya. Pak Budi Hartono ini, atau kalau di sini kita semua panggilnya Mas. Ya, Ya, makanya siapapun yang datang kita panggil Mas dan Mbak. ya, setuju. Mas Budi ini adalah seorang siapa, Bir? Dosen. Ya, dan juga saat ini beliau menjabat sebagai, ini pertanyaan. Ayo, sebagai apa? Coba. Sebagai koordinator DMKB atau desain mode kriya batik. Benar ya, Mas? Koordinator program studi desain mode kreatif. Wih, desain mode kriya batik ISI Yogyakarta. Menempuh pendidikan S1 di ISI Jogja, S2 di Pasca Sarjana ISI Jogja. Dengan karya karena favoritnya Bagong ya tadi. Bawor. Bawor ya. Kalau satu Bawor. Kalau di Purwokerto ya Bawor. Kalau di Banyumas namanya Bawor, Bagong. Bawor, dan dibentuk menjadi adaptasi, jadi ada bentuk lucu yang dari logam. Ya, sesuai bentuknya Bawor bulat, lucu, itu jenaka. Oh, oke. Ya, Backgroundnya adalah dari kriya logam. enggak tuh. Dari mana ada anak SMA kok seneng logam? Dulu waktu mau masuk kok bisa? Oh, Kok iya. bisa? Saya berpikiran seperti itu. Kalau logam kan bisa didaur ulang ya, jadi kelihatannya ini menarik gitu loh. Logam itu dari kalau udah jadi sampah itu masih bisa dilebur gitu, maka kelihatannya menarik. Pada saat itu saya udah berpikiran seperti itu. Itu sebenarnya simpelnya seperti itu. Keluarga ada yang jadi seniman? Oh, nggak ada. Cuma dulu Mbah memang pembatik gitu. Wah, ini menarik, Firsa. Sejauh apapun kita pergi, ternyata ditarik oleh alam sekitar, kembali ke selera asal ya. Karena mau pergi ke logam apapun, kembali lagi ke batik. Karena si Mbak di batik kan hari ini jadi koordinator program studi kriya batik. Balik maling dan batik. Ceritanya. Iya. Jadi semua orang kan memakai, saya berpikir juga orang tuh memakai logam ya. Akan mata ada juga yang logam. Yes. Terus baju pasti ada logam. Celana gitu. Nah itu. Tapi memang pengen masuk kriya logam sejak SMA. Betul. Oke. Masuk isi juga daftar kriya logam. Iya, di samping desain waktu itu ya. Pilihan pertama desain. Desain. Terus pilihan kedua, maksudnya pilihan kedua. Tapi malah justru di pilihan kedua ini saya jadi dosen. Belum tentu kalau pilihan satu itu saya jadi dosen. Betul. Terima di pilihan satu, ya kan? Ya, itu berkahnya. Sejak kapan jatuh cinta ke logam berarti? Karena kan pilihan satunya desain. Ya sejak SMA itu berpikir itu. Oh, sebenarnya sih waktu itu saya kan sering baca majalah itu ya. Majalah biasanya itu
pada edisi khusus itu ada menampilkan kampus-kampus yang seni rupa. Nah, ada isi karena ada isi dekat dengan rumah saya di kelahiran saya Purwokerto. Maka saya daftarnya diisi bukan di ITB. Ya dekat aja gitu. Nice. Dekat majalah, maka Majalah Hai tahu. majalah Tahu nggak Firda? pada saat ukuran saya Seumuran Pak Mas Budi ini, majalah itu wah happening banget. Wah sekarang juga masih ada kayaknya. Masih. Jadi gambar-gambar gitu. Enggak majalah anak muda. anak muda ada musik, ngulas musik ya, aktivitas anak-anak SMA yang lagi ngetop pada saat itu ya masuk saya gitulah. Termasuk kampus, ngomongin kampus isi itu masuk di HI itu kan keren itu. Waktu masuk isi, apa nggak ada pertentangan dari orang tua karena backgroundnya nggak ada yang seni? Nggak ada tuh. Saya anak ke-8 dari 9 bersaudara. Semua kuliahnya ya biasa-biasa aja, tapi saya yang kelihatannya yang beda gitu, seni rupa gitu. Ya udah, terutama ibu yang membelain ya, udah kuliah aja. Pasti udah di sini aja kuliahnya. Kalau di Purwokerto kan ada kampus Universitas Jenderal Sudirman ya. Undip Universitas di Purwokerto. Purwokerto. Jadi bapak sama ibu kerjanya apa? Kok bisa? Bapak, saya kebetulan di ini medis. Di rumah sakit tentara waktu itu. Oh beliau militer? Ya, tapi di bidang medis. Sehingga bisa menyekolahkan 9 anaknya. Sekolah sarjana semua. Wow. Kalau sekarang saya nggak kebayang tuh. Iya. 9 tuh. Saya juga kebayang. Ya, kebayang juga. Lalu Pak Mas ya, untuk awal mula membuat karya dari logam itu sendiri sejak kapan? Sejak kuliah di ISI, waktu itu langsung masuk karya logam. Saya bikinnya selalu karya besar-besar tuh, nggak tahu kenapa. Sebenarnya pada saat itu ya logam belum begitu mahal ya. Belinya juga yang ini aja, yang bekas aja, yang rongsokan di Beringharjo, belinya itu di Kota Gede itu yang kalau diolah lagi kan bisa dari itu ya, bisa didaur ulang lagi kan, walaupun bentuknya udah lembaran itu udah pleo gitu, tapi bisa diratakan kembali. Baru diukir atau dilebur atau ya. Oh iya, jadi harus ngakali gitu ya. Iya. Dan di situ nggak cuma buat relief gitu ya, ada juga perhiasan, ada juga teknik cor. Nah itu menjadi masukan yang sangat berharga untuk sampai sekarang tuh materi-materi itu, teknik-teknik itu bisa dipakai untuk karya saya yang sekarang. Yang temanya Power Bagong itu bisa dipakai sampai sekarang. Begitu. Menarik juga tuh. Jadi bagaimana kemudian perjalanan kekaryaan itu sampai kemudian ketemu Bauer Bagong. Momen ketemunya gimana? Kok tiba-tiba suka sama Bauer atau Bagong? Ya, karena saya seorang dosen ya, kan harus sekolah S2 ya. Maka dari itu, mikir kelihatannya kalau mau berkarya bagusnya dari ide apa ya? Saya pakai ide tradisi. Saya pilih Bauer kenapa? Karena saya kelahirannya di Purwokerto dan saya hafal banget ya keadaan budaya di Banyumas dengan Bauer itu karakter orang Banyumas katanya seperti Bauer. Sampai naik dewe katanya gitu toh. Terus Jedaka itu dari ngomongnya aja udah lucu. Iya betul. Kan dari Jogja cukup jauh ya. Ada istilah seperti ini, ado ratu cedak watu. Nah itu Bagong, Bawor. Artinya jauh dari tatanan kehidupan. Kehidupan kerajaan dekat dengan batu. Iya, yang dekat dengannya keras. Keras terus natural alami gitu ya. Oke. Begitu. Ini kalau kan ada di Kriya. Menurut Mas Budi sendiri, kan ada orang bilang, wah Kriya itu sesuatu yang udah
zaman dulu. Itu tradisi banget, ini bukan ilmu yang modern sekarang. Menurut Mas Budi sendiri, untuk orang yang berkecimpung di dunia kriya, bahkan mengajar di dunia kriya sendiri, pendapatnya gimana? Ya, itu pendapat betul aja. Tapi kan kalau kita nggak menguri-nguri kebudayaan sendiri, siapa yang akan memelihara? Ya. Tapi di situ kan kita bisa memperbauri, merevitalisasi begitu ya, karya-karya tetap dari ide-ide dari budaya kita. Misalnya wayang, keris itu dikreat dengan kekinian, itu tetap bisa menjadi sesuatu yang menarik, yang unik, begitu. Kalau saya sih berpikir begitu, ide itu dari mana saja. Tapi kalau saya berpikiran, saya tetap pegang tradisi idenya. Karena apa? Kalau ketika saya keluar, mau ngomong apa di sana? Keluar negeri ya? Keluar negeri pasti, bukan keluar Banyumas. Karena bukan keluar rumah ya. Karena ngomong kita nggak negeri kok banyak lah ngomong. Percuma ya ngomong. Nah, kita bisa ngomong, budaya kita sangat beragam di sana. Dan kita punya positioning penting ketika kita membawa budaya kita keluar malah. Iya, betul. Saya tetap konsisten di situ. Dan itu kekuatan menurut saya. Ya, jadi anak muda menurut saya jangan takut ya untuk kuliah di kriya. Yes. Lalu Mas, untuk orang masyarakat sendiri nih yang belum tahu tentang seni atau apalagi tahu tentang kriya, bedanya kriya logam sama kayak seni patung itu apa sih Mas? Ya, kalau orang yang benar-benar belum tahu ya untuk menjelaskan itu ya sekarang mudah aja. Kalau patung itu, seni patung bisa dibedakan dengan materialnya. Semua material bisa dijadikan karya. Tapi kalau khususnya saya kriya logam di jurusan saya, ya materialnya semua itu logam. Saya karyanya buat dari logam saja. Walaupun bisa diaplikasikan dengan kayu. Begitu juga dengan kayu. Mereka akan membuatnya ya karya dengan material kayu, dengan keramik juga keramik gitu toh. Satu monomaterial saja gitu. Walaupun bisa di-create memang ditambah dengan material yang lain. Sah-sah saja, tapi ya itu pun nanti akan ada ininya persentasenya berapa logamnya, terus material yang lain berapa. Ya itu untuk membedakan. Kalau ide sih terserah yang buat ya senimannya, ya mau idenya dari mana saja, yang penting tetap konsisten tekniknya memakai. Kalau kita kan tekniknya dalam karya saya itu teknik genteng ya, kayak bulan gitu, itu teknik tradisi sebenarnya. Walaupun di belahan dunia manapun sebenarnya ada itu, tapi Indonesia pun punya juga di kota gede. Kita punya ukir perak loh yang terkenal, terus di Boyolali dengan ukiran tembaganya dengan kuningannya seperti itu. Kita tetap dikelilingi juga di Jogja ya. Ada sentra logam. Coba. Iya toh? Logam ya. Keramik, batik, ada kita dikelilingi. Untung kita di sini. Untung isi di sini beruntung sekali gitu. Jadi posisi kriya isi di Jogja itu sebenarnya malah potensial karena mahasiswa nggak akan kekurangan ruang untuk praktek dan untuk menggali ilmu di sekitar ya. Betul. Logam ada, kayu ada, kulit ada, keramik ada, batik ada, kriya batik, termasuk kriya batik. Saya bertanya-tanya nih, kalau ada orang di luar sana, isi ternyata punya kriya batik ya. Terus kalau melihat bahwa itu bulekmu itu pengrajin batik di misalnya di mana gitu, itu nggak sekolah bisa kok sukses jadi pengusaha batik gitu. Nah terus bedanya orang yang sekolah misalnya di kriya batik dengan orang yang autodidak itu terus apa Mas? Ya kalau diisi kan ya kita di akademisi gitu ya, kita dapat gelar, terus kita dapat mata kuliah dari dasar sampai akhir itu tentang batik. Ya dulu memang awalnya memang di jurusan kriya itu ada kriya tekstil ya, kriya tekstil, dan sekarang ada desain mode kriya batik. Yes. Cuma itu sekarang harus dibedakan. Kalau di kriya kita ngomong tekstil secara umum, di TMKB ngomong batik dan desain mode.
Ya bedanya ya kalau otodidak mereka pasti punya punya passion juga atau punya jiwa entrepreneurship ya tentunya ya. Kalau pengusaha-pengusaha dulu mereka menguasai juga. Ya kalau memang dulu sih nggak ada sekolahnya, tapi sekarang kalau ada sekolahnya dan khusus harus diadakan di Jogja, menurut saya desain mode batik karena Jogja juga kuat batiknya ya harus ada menurut saya. Karena itu akan menjadi penciri kuat di antara kampus-kampus yang lain seperti ISPI Bandung, ISI Solo juga ada mode batik ada tuh. Kalau kita kan desain mode kriya batik ada kriyanya. Ada di Bali juga ada desain mode tapi nggak ada batiknya. Yes. Gitu. Lalu untuk lulusannya sendiri di MKB itu outputnya dirancang untuk bisa apa dan jadi seperti apa sih? Ya banyak desainer jelasnya ya, terus produksi juga bisa toh pengusaha macam-macam, terus manajemen produksi gitu. Ya memang banyak akhir-akhir ini perusahaan banyak yang membuka lowongan minta lulusan desain mode kriya batik karena memang batik itu ternyata di mana-mana itu digemari. Ya. Saya waktu itu fashion show di Thailand ya dengan dua mahasiswa dan 2 dosen di sana juga disuruh jualan. Kebetulan kami bawa karya mahasiswa dan karya dosen laris manis. Dan itu tiap tahun harus diadakan. Jadi sambutannya di sana batik luar biasa. Di sana ada orang Malaysia, orang Thailand. Industri batik is the best in the world. Langsung bilang begitu sama teman-teman yang sedang jaga stand gitu loh ya. Ini jadi kebanggaan tersendiri. Walaupun di situ banyak stand-stand dari Malaysia juga, tapi ya mereka tetap mengakui kok batik Indonesia itu dari Indonesia memang luar biasa gitu ya. Dan bukan hanya memproduksi tapi mengembangkan motifnya berarti kalau dia desainer berarti mendesain motif batik gitu. Betul ya. Nah, kemarin kan di UGM hari Sabtu kemarin ya kami diundang di MKB diundang ada acara Korea Day. Itu sudah berapa puluh kali ya UGM mengadakan itu yang dibuka oleh rektornya Profesor Dr. Prof. Eva. Ada desainer dari Korea, mereka menampilkan karya-karya busana tradisi Korea itu, hanbok ya. Nah, itu di-create dengan batik. Desainernya tuh seneng banget. Desainer dari Korea itu mereka sangat suka dengan cinta dengan batik itu. Ternyata dari pembuatannya, terus dari motifnya ada makna-maknanya tersendiri loh. Mereka sangat kagum dan dipadu dengan fashion mereka jadinya luar biasa. Dan keunikannya ya kita kaya makna ya. Memang kita penuh dengan simbol, penuh dengan jadi nggak bisa sembarangan batik dipakai di sembarang lokasi, di sembarang venue gitu karena ada simbol tertentu yang harus diketahui gitu ya. Itu yang menarik dari batik kita. Jadi kamu udah kebayang kan Fir, jadi sekolah di sana akan jadi desainer. Tapi proses untuk menjadi desainer sendiri untuk kalau sekolah di DMKB itu mata kuliahnya apa aja sih Pak? Banyak ya, kalau kebetulan memang konsentrasi DMKB kan batik dan fashion. Di samping bisa membuat motif tersendiri yang mereka sukai, dan harus bisa penjahit gitu. Menjahit itu harus menguasai, olah gitu, itu harus dikuasai. Jadi keterampilan tangan, mode, trend forecast begitu. Mata kuliahnya banyak, ada seni batik, sejarah batik, terus menjahit, teknik menjahit, terus fashion couture, bahasa seperti itu, berbagai macam inilah gaya. Fashion gitu. Berarti memang teman-teman yang kuliah di DMKB ini dituntut membuat baju lalu dipamerkan seperti itu. Harus. Nah, tugas akhirnya berarti itu semester 4 harus menampilkan. Namanya itu acaranya itu Reflection of Art di Roa. Nah, tahu kan? Iya, tahu. Itu diadakan di mall itu pasti. Dan selalu
Itu kan di acaranya pas ini apa ya, Jogja Rendezvous, Jogja Fashion Rendezvous. Jadi dari berbagai macam desainer kumpul di situ, institusi juga mengadakan, dan tuh kursi itu selalu penuh, nggak beranjak dari tempat duduk mereka yang pengunjungnya. Yang punya mall seneng ya laris. Jajannya selalu di situ lah ya. Jajannya begitu. Itu kemarin angkatan 2023 masing-masing menampilkan 3 dari mahasiswanya sekitar 60 lebih. Itu sudah berapa tuh kali 3? Banyak sekali toh. Iya, banyak ya. Iya banyak. Dan ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap batik itu masih sangat tinggi, dan kebutuhannya masih sangat besar. Bahkan tadi dunia internasional pun sudah sangat melirik batik sebagai bagian dari fashion mereka. Betul. Iya. Ya karena keunikannya itu ya dari penciptaannya juga. Tapi tugas akhirnya pasti penciptaan atau bisa kajian? Ada penciptaan karena vokasi kan keahlian. Ya. Kami ada 60% praktek, 40% teori. Balikannya S1 ya. S1 kan 60% teori, praktek. Dan harus berkarya, punya karya. Vokasi beda dengan S1 luaran. Walaupun D4 ya, tapi malah menurut saya cukup kompleks juga, harus nulis dan harus berkarya. Nah itu loh. Tapi yang pasti udah skillful. Iya. Karena skillnya kan benar yang didorong untuk, dan di zaman sekarang di saat ada istilah matinya kepakaran gitu. Wah, perguruan tinggi mulai digugat karena banyak orang yang bisa maju tanpa dan meremehkan kepakaran gitu. Tapi saat ini ya itu tadi dengan sekolah-sekolah vokasi yang bagus seperti ini akan menghasilkan orang-orang yang pakar di bidangnya kan. Akhirnya ahli merancang batik dari mendesain motifnya sampai mewujudkannya menjadi karya dan sampai ke mempublikasikan ya. Tadi masuk ke pameran, masuk ke mana. Nah itu juga didukung dengan tenaga pengajar ya, teman-teman juga sangat konsisten di bidang batik dan mode itu. Jadi mereka juga kontribusinya cukup besar di prodi maupun jurusan begitu. Pertanyaan saya adalah, kan batik itu kan sebuah motif, kan nggak selalu di atas kain. Nah, tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Budi juga, Mas Budi kan logam, tapi batik. Aplikasinya dalam pekerjaan sehari-hari, ada nggak sih lembaga atau apa yang menggunakan jasa desainer untuk bagaimana batik itu juga sebagai unsur dekoratif gitu loh? Oh ya, kalau secara khusus membuat ukiran batik itu dari dalam logam memang belum, tapi pernah sih ada beberapa perusahaan dan pribadi itu yang menginginkan ukiran logam tapi motifnya wayang gitu, perakaman misalnya gitu. Terus ada juga sih misalnya pohon hayat gitu, yang memiliki makna yang kuat tradisi ya, itu ada memang. Pernah saya wujudkan juga. Kalau ornamen sebetulnya semua dekorasi biasanya memakai ornamen, walaupun itu bukan ornamen batik spa yang seperti ada di kain batik gitu ya. Karena kita bidangnya kriya, kekuatannya di ornamen itu, ragam hias lah kalau bahasa Indonesia itu untuk menghias home decor misalnya, dipadu dengan misalnya serat abaka yang pernah saya teliti itu dari daur ulang itu ya, artinya ada perusahaan yang memakai serat abaka daripada dibuang kan bisa dipadu dengan logamnya pun logam sisa gitu, jadi dimanfaatkan untuk jadi sebuah home decor misalnya, itu kan bermanfaat. Sustainable craft. Wah, jadi tertarik ya. Iya. Karena applied keilmuan terapan itu menurut saya nggak ada matinya, selalu dibutuhkan, dan selalu apapun pekerjaannya nanti. Tapi skill itu akan terus melekat, dan mata uang yang berlaku dimanapun juga, karena keterampilan itu memang nggak bisa diganti dengan bahasa Inggrisnya craft kan keterampilan tangan ya kalau diterjemahkan. Nah itu yang namanya keterampilan tangan kan
skillful dan tidak lekang oleh waktu. Kria sendiri dari kata rajin, bener gak sih Pak? Ya itu Rajin ya? tangan. Makanya ada dosen yang waktu ngelihat karya gitu, ini krianya mana? Rajinnya mana nih? Ini Ya, craftsmanship-nya. Saya baru dengar kalau ini. Nah, ini kan kuliah kita ini. Mata penelitiannya, terus mengolah bahannya seperti apa, bisa dilihat dari material yang diolah. Keunikan-keunikan karya anak-anak mahasiswa di MKB sendiri apa sih yang Mas Budi ingat gitu? Kayaknya mereka atau apa ada yang unik-unik nggak? Ya ada, kalau yang mendapat penghargaan juga banyak. Terakhir yang masih diingat? Misalnya kemarin yang mendapat 10 besar di ini Jakarta Muslim Fashion Week. Hanya satu kampus di Indonesia, yang lainnya malah anak SMK. Dan kampus mode cuma isi Jogja. Dan masih banyak lagi sih waktu lomba-lomba itu. Bisa dilihat di IG-nya, saya nggak butuh hafal karena banyak sekali ya. Misalnya kompetisi-kompetisi di kampus-kampus mode di Malang kemarin juga kami dapat penghargaan, 3 penghargaan sekaligus, juara 1, juara 2, juara 1 lagi ada 3 penghargaan, dan masih banyak lagi itu. Biasanya kalau lomba-lomba pasti dapat penghargaan. Jogja Fashion Week. Jadi membuktikan bahwa teman-teman karyanya juga diakui di sana. Dan waktu di IPB, kebetulan kami kan menampilkan juga karena kami diundang di sana untuk sekolah bisnisnya, ada acara di sana. Terus diminta rutin. Terus kalau di sana kan mahasiswanya banyak sekali ya, 12.000 setiap angkatan. Terus bagaimana kalau bisa bekerja sama dengan DMKB, Bu? Misalnya kami menciptakan seragamnya loh. Jadi otak bisnisnya jalan gitu ya. 12.000 loh tiap angkatan loh. Seragamnya ada seragam olahraga juga. Keren-keren di sana. Mereka sudah produksi. Ya karena mereka kan sudah PTNBH ya. Kita BLU aja belum ya. Jadi kita harus lari ke sana juga. Tapi pernah kan ada pekerjaan mendesain batik untuk organisasi, untuk ada rumah sakit. Iya. Ya, itu kan juga. Itu kan dari Mas Dita sendiri ya. Karena teman saya cari waktu itu. Saya dihubungi, ada nggak yang diisi yang bisa mendesain batik? Loh, jelas ada. Karena saya hubungi Mas Budi, saya kasih ternyata jalan. Wah, ini bagus banget. Jadi memang keilmuannya itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan. Dan kalau kunjungan ini anak-anak SMK, SMA sering minta ini workshop apa yang paling banyak? Beberapa jam aja. Bukan batik, kalau batik ada beberapa tahap, tapi ini yang simpel aja, misalnya Shibori gitu, gitu. Saya senang banget. Kemarin ada berapa ini Desember udah ada 2 yang booking, Shibori dari Jakarta sama Surabaya, Madura, SMK minta 100 lebih itu, 100 siswa melakukan workshop Shibori bersamaan. Iya. Dan itu berbayar, mereka mau. Iya. Sudah menyenangkan juga. Saya pernah bikin Shibori juga. Pakai kaos. Berarti perdanya kan bikin baju nih. Saya juga lihat tuh kemarin tuh di Roas, tapi saya nggak datang kebetulan. Tapi lihat di Instagramnya itu juga biasanya disewa sama kayak MC ke acara MNC TV kayak gitu juga sih. Mas, aku lihat sih. Iya, MNC TV pernah berapa kali tuh bersama dengan DMKB. Kan karena mahasiswa banyak ya. Jadi salah satu untuk mempromosikan karya seperti itu. Jadi salah satunya adalah disewa untuk dipakai gitu. Iya. MC-nya gitu loh. Terus nanti di announce gitu, wah ini karya anak-anak DMKB. Ya seperti itu. Ya katanya
katanya asesornya waktu kita akreditasi DMKB vokasi itu harus kaya gitu. Iya. Cari cuan gitu. Kayaknya vokasi harus bercuan ya. Wah ya lumayan mahasiswa kalau range-nya ya mungkin antara ratusan ribu sampai jutaan ya. Tergantung materialnya juga yang dipakai. Tapi marginnya kalau laku kan tinggi banget Mas. Iya. Karena hitungannya batik tulis kan. Batik tulis itu sekarang berapa satu lembar? Ya yang ada kan ada grade-nya yang biasa, yang sedang, ada yang halus, gitu, premium gitu toh. Itu base kain dasarnya atau tekniknya dan motifnya? Ya semua. Oh. Kalau halus sekali kalau di Pekalongan tuh seniman batik tuh sampai ratusan juta lah. Wow. Iya 250. Itu ada memang benar. Saya pernah waktu itu kunjungan dengan Prodi, memang benar ada. Halus banget. Wah halus banget. Itu dipakai ketumpahan kopi nangis 3 hari 3 malam. 250 juta. Wow, ada segitu. Isi sendiri teknik yang dipakai. Ya, batiknya. Ada teknik cap, Kalau bikin karya, teknik batik tulis juga, cap juga batik karena melalui lilin panas gitu. Kalau print bukan karena tidak melalui pelilinan. Batik tulis kebanyakan sih. Jadi belajar teknik cap ya. Terus ya teknik manual ya pakai canting. Itu pasti. Nah, yang lain juga ada tuh. Misalnya yang ini juga ada apa? Yang jemputan itu untuk menambah ini aja keahlian mereka mahasiswa. Dan diisi studionya lengkap Mas? Ya cukup lengkap. Semakin apa ya? Semakin ke depan ya semakin lumayan lah gitu bisa untuk praktek walaupun memang karena kami dengan S1 ya tekstil dan DMKB studinya jadi satu. Nah itu memang agak repot. Apalagi tekstil dan DMKB mahasiswanya banyak sekali. Ya. Paling banyak di antara yang lain. Oh iya? Kira kayu, kira logam, kira tekstil aja. Oh. Ya apa? Keramik, logam, kayu itu lebih banyak mahasiswanya di Akses. Ya mungkin kami kan mau pindah tuh tahun 2026 akhir kalau mau dibangun di Kledon untuk daerah Cakal. Oh iya. Rencana memang sekolah vokasi isi pindah ke sana semua. Vokasi termasuk seni pertunjukan, dan media rekam. Desain media. Terus desain media. Udah ada gerbang ya, udah ada gerbang. Gerbang isi. Kalau kamu mau tidur di gerbang di Kledon nggak bisa sekarang. Sudah ada. Kayak tidur ya. Namanya juga anak kos. Dan ngekos di gerbangnya isi Kledon juga bisa. Oh iya begitu. Jadi dan mungkin dosen-dosen DMKB pindah sana semua. Kalau disediakan rumah. Disediakan Pak nanti. Ya. Iya. Saya malah dekat rumah saya malah berarti. Oh ya deket ya. Saya tak pindah di MKB aja. Saya kira yang ngomong. Jadi Prodi TKS. Amin. Berarti sekolah dulu S2. Harapannya ke depan untuk DMKB sendiri kalau Mas Budi yang handle sebagai kaprodi visi ke depan mau kemana ini arahnya dan pengennya jadi seperti apa? Ya yang jelas dari mahasiswanya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik gitu ya, sudah senang gitu, nambah terus jumlah mahasiswanya gitu. Nah ini yang perlu dipromosikan nih di medsos dulu harus dikencengin. Kalau karya-karyanya sih sekarang sudah cukup bagus, tapi ditingkatkan lagi untuk bisa lebih mendunia gitulah ya. Saya pikir desain mode batik, kriya batik DMKB isi Jogja nggak kalah dengan yang lain kok. Yes, saya juga berpikir gitu. Ya terbukti dengan beberapa staf pengajar yang ada tenaga pengajar luar biasa yang di luar isi ya. Anak-anak DMKB lebih kreatif katanya sih ya, kreatif gitu. Kalau ada orang tua atau siswa SMA di luar sana
yang masih ragu, aku tuh kepengen di MKB tapi bingung ntar mau jadi apa, atau nanti masih ragu ini tuh, gimana pesannya Mas Budi? Jangan Lihat takut. kameranya. Nah, Jangan takut. Nanti kalau pengen tertarik, datang prodi dulu, bisa ngobrol dengan kami di prodi desain mode kriya batik. Kalau ragu seperti itu ya, nanti akan kami berikan ini tunjukkan juga tempat-tempat studio maupun cara-cara untuk menjadi seorang desainer gitu. yes. Tetap menjanjikan. Jangan pindah Anda. Selesaikan dulu dari TKS dulu. Ntar Oke, saya rasa ini udah lengkap sekali kita ngomongin soal desain mode kriya batik, soal bagaimana Mas Budi berkarya, Yeah. dan salah satu karyanya di Gedung Agung ya, tadi mungkin belum disebut. Gedung iya, Agung itu di satu Gedung. tim itu, satu tim waktu itu dengan beberapa dosen isi mendesain di depan Gedung Agung dan di daerah Jambu ya, di tengah itu. Turunan yang piala-piala itu ya. Pastikan itu di tengahnya itu ada ini ada tuh monumen lah, seperti monumen batik gitu. Selama ada ornamen Batik dunia. maka kriya dibutuhkan. Iya. Iya kan? Ya. Jadi Lengkap hias. hias, ragam hias, dan orang memang senang berhias. Dan semua tempat daerah di Indonesia itu punya ragam sendiri, daerah sendiri-sendiri loh, ragam hias Ya, sendiri-sendiri. Coba di Aceh sampai Papua itu beda-beda loh. gitu. Itu kayak Indonesia tuh, Betul. yang tidak mungkin hilang, itu harus dilestarikan benar itu. Makanya harus ada kriya dan DMKB. Yes. Jadi kalau ada yang pendengar atau melihat ini dari Aceh sampai Papua, jangan sedih, justru ayo ke DMKB karena kita bisa mengembangkan ragam hias di daerah kita. Iya. Dan melindungi yang sudah ada gitu supaya nggak hilang gitu ya. Iya, betul. Menjadi sebuah misi yang sangat mulia. Jangan pindah Anda. Kita nggak. Dulu. Asik. Selesaikan dulu ya. Oke, saya rasa demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk inspirasi yang dibagikan Mas Budi. Waktu yang diberikan sangat berharga buat kami. Dan semoga yang menonton hari ini bisa lebih dalam mengenal soal DMKB, Desain Mode Kriya Batik Isi Jogja, yang ternyata menghasilkan banyak seniman, banyak mahasiswa berprestasi, dan keilmuannya itu benar-benar bisa dipraktekkan dan dibutuhkan di luar sana. Jadi bukan sesuatu yang, aduh kalau lulus mau jadi apa? Tenang aja. Orang yang punya skill itu pasti makan. Iya. Betul. Karena keterampilan itu membawa kita kemanapun sesuai dengan apa yang kita bisa gitu. Kita akan ketemu jalannya. Oke, sampai demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton Bincang Kelola Seni. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bincang Kelola Seni, kelola seni, kelola negeri. Hey, bye-bye.